Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illallah wa la ilaha subhanahu wa ta'ala islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini begitu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya di malam ganjil hari ke-7 yang diyakini oleh sebagai orang dalam Lailatul Qadar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati malam ini detik demi detik, menit demi menit, dan setiap rakaat demi rakaat yang kita lakukan yang mulai dari alhamdulillah, karena kenikmatan ini hanya dirasakan bagi orang-orang yang mencoba menjalani Ramadan ini dengan sedemikian rupa sehingga terasa nikmat Ramadan ini walaupun kondisinya dalam keadaan haus, lapar, ngantuk, lelah, dan hal-hal yang lainnya kemudian dirasakan tapi tidak terasa bagi orang yang kemudian menikmati. Insyaallah. Salam dan salam kita berikan kepada kita Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan kita, kedua kita, hingga seorang manusia paripurna yang Allah ciptakan, gitu ya. Dan itu, masya Allah, gitu ya. Satu-satunya manusia nanti di yaumil akhir, ya, ketika orang sibuk memikirkan diri sendiri, ya, apa yang dihadapi nanti ketika yaumil akhir, tapi kedua kita Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang kemudian memikirkan umatnya, mencari-cari umatnya, insyaallah. Dan termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaatnya. Amin. Karena mungkin tidak banyak menyampaikan, karena mungkin memang sudah banyak ustaz yang menyampaikan, hanya meningkatkan sedikit ya untuk anak pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah peserta asri. Kalau kita jalani puasa dari bulan Ramadan ini dari tahun pertama sampai sekarang, tidak lain tidak bukan karena kita mengikuti atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Karena hanya garis bawahi ya kalimat terakhir terkait la'allakum tattaqun. Ya. Kalau melihat la'allakum tattaqun ini menggunakan kata la'ala, berarti artinya itu adalah sebuah capaian yang akan kita capai, gitu ya. Ujung dari sebuah kegiatan yaitu la'alakum tattaqun. Ketakwaan yang kita cari ketika kita melakukan ibadah puasa, ya. Dan ibadah ketakwaan ini adalah sebuah status, gitu ya. Sebuah status yang akan kita sasar, gitu ya, akan kita tuju. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya adalah dimulai dari ketika menjalani Ramadan. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai sekarang hari 27. Dan nanti di akhir mungkin hari 29 atau hari 30, tergantung metodenya 21 atau 22 nanti. Nah, proses ini, ya, kalau misalnya kita ikuti, ya, maka ya, janji Allah maha benar, ya, la yukhlifu Allahu mi'ad, Allah la yukhlifu mi'ad, Allah tidak akan memberikan janji
bahwa ketakwaan itu akan kita raih di akhir. Jika kita melakukan Ramadan dari awal sampai dengan akhir, dengan kondisi yaitu mengikuti apa yang kemudian diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Nah, biasanya ya orang-orang di awal-awal Ramadan itu sangat semangat untuk kemudian mengikuti ibadah-ibadah amal yang dilakukan di bulan Ramadan khususnya seperti tarawih. Tapi masya Allah ya, subhanallah ya, ketika subuh penuh di instalasi seperti sholat Jumat Ramadan. Ya. Jadi awal Ramadan itu sampai dari tempat tarawih itu susah, sampai keluar bahkan waktu saya masih kecil saya sempat sholat di atas sendal karena nggak ada tempat lagi buat taruh sejadah gitu, ada kan di atas sendal itu. Saking di awal-awalnya, terus kotak amal udah lama jalan banyak di situ. Gak lancar kotak amal lama, yang kotak amal sampai pencerahan selesai, kotak amal belum sampai ke tempat kita. Saking tersendat-sendat kotak amal. Nah itu adalah yang awal. Terus kemudian tidak hanya sholat tarawih, sholat subuh hari pertama, masya Allah, udah kayak sholat Jumat, gitu kan. Ibu-ibu juga ada. Kalau sholat subuh cuma bawa-bawa yang hadir. Tapi kalau sholat subuh hari pertama di bulan Ramadan, ibu-ibu juga, anak-anak juga ada. Semuanya ramai. Dan itu hal yang sangat luar biasa terjadi dan hanya terjadi di bulan Ramadan, khususnya di awal Ramadan. Semakin kesini semakin ada kemajuan. Kemajuan, semakin maju, gitu ya. Bahkan ada satu masalah yang samnya udah gak perlu lagi masa pertama yang sudah pasti. Terus kotak apa lancar banget, dari apa udah nggak ada hambatan sama kayak jalan tol dan sudah selesai. Padahal justru di akhir-akhir Ramadan itu adalah ujian sebenarnya. Bagaimana orang yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang kemudian dikerjakan selama di Ramadan. Nah, ada satu ini agak melenceng. Ada klub basket namanya San Antonio Spurs. Jadi, kalau misalnya anak muda kan kalau ada San Spurs. Nah itu memajang statement bagus di depan tempat latihannya bahwa ada tukang batu ya ingin memecahkan sebuah bukit ya, terus kemudian dia membawa martil dan membawa palu. Pada pukulan pertama itu bukit gak berbunyi gitu ya, diam seperti biasa. Pukulan kedua sama, pukulan ketiga juga sama, tapi dia akan terus melakukannya sampai pukulan 100. Bukit tidak berubah, sama. Dan ketika di pukulan 101 maka hancurlah bukit itu. Dia bisa bilang bahwa ya, bukan karena pukulan 101 itu yang menghancurkan bukit, tapi karena proses dari pukulan pertama sampai pukulan 101 yang kemudian menghancurkan bukit. Finishingnya cuma di pukulan 101 saja. Artinya bagaimana? Artinya sama kalau bisa diibaratkan ketika di bulan Ramadan, ketakwaan itu tidak di hari pertama. Ketakwaan itu adalah di hari terakhir. Makanya Lailatul Qadar ada di hari terakhir. Hanya orang-orang yang mencari ketakwaan yang kemudian meraih Lailatul Qadar. Orang yang sudah kehabisan bensin di awal itu tidak akan meraih Lailatul Qadar. Ya, dia sudah sibuk ya untuk pikirin beribadah. Boro-boro malam-malam. Harus tes agak jauh kan. Ya, boro-boro untuk memikirkan bagaimana etika di mana gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana
sekali daging yang udah cari murah. Tapi itu yang dilakukan. Padahal di akhir-akhir inilah yang Allah menyatakan bahwa terbaik malam-malam kalau misalnya di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik, 10 hari terakhir, ya. Maka di hari yang di bulan Dzulhijjah malam-malam terbaik di hari 10 hari terakhir. Ya. Yang ini yang kemudian jarang kemudian orang mengingat kembali bahwa sesungguhnya bahwa ketakwaan itu ya proses di awal Ramadan dan baru kemudian perolehnya nanti menjadi akhir-akhir Ramadan. Dan Masya Allah gitu ya. Orang yang meraih ketakwaan adalah orang yang dari awal sampai akhir itu menjalankan ibadah penuh dengan istiqomah. Ya. Jadi di awal sholat tepat waktu, terus kemudian menjaga wudu misalnya, terus kemudian tilawah Quran, ya itu dikerjakan dari pertama, dari kedua sama, gitu ya. Jadi kesuksesan itu bukan bukan hanya hal-hal yang besar saja, tapi juga perhatikan hal yang kecil. Ya, infak setiap hari pada subuh kan biasanya infak ya, pada subuh, gitu ya. Setiap pada subuh infak, terus kemudian habis subuh menunggu syuruk, ya, terus kemudian setelah syuruk kemudian melakukan sholat duha, gitu ya. Terus kemudian di siang seharinya sebelum melakukan sholat duhur kemudian melakukan sholat rawatib, gitu ya, sholat sunnah rawatib. Ba'da zuhur begitu sama, asar pun begitu, maghrib juga sama, gitu, sampai kemudian isya. Ya. Terus kemudian ketika berpuasa kita diminta untuk menjaga lisan, ya, menjaga pandangan, itu dilakukan. Gitu. Ketika orang melakukannya selama 30 hari, ya maka Masya Allah gitu ya. Kalau misalnya berhubung psikologi, maka bahwa kepribadian kita berubah, identitas kita berubah. Yang tadinya tidak mempunyai embel-embel tentang takwa, ketika orang melakukan hal yang sama, orang melakukan hal ketakwaan di hari pertama Ramadan sampai di akhir Ramadan, maka identitas seseorang itu akan berubah. Dia masuk ke dalam level takwa. Insyaallah, semoga kita termasuk orang yang istiqomah, ya, untuk terus menjalankan takwa ini. Ya. Tapi, ya, ketakwaan itu, ya, bukan status akhir. Dia akan bisa turun, ya. Dia akan turun ketika kita sudah tidak melakukan aktivitas tersebut, gitu ya. Dia akan kemudian menurun, akhirnya kemudian hilang sama sekali. Nah makanya dalam sunnah, gitu ya. Walaupun dalam salah satu mazhab mengatakan bahwa ini tidak ada, gitu ya, yaitu puasa 6 hari pada Syawal di bulan Syawal. Ya. Ini dilakukan untuk menjaga agar ketakwaan kita tidak habis ketika di hari raya. Ya, kadang-kadang ya, ketika menghadapi hari raya kita lupa bagaimana sedihnya semalam. Ya. Sedihnya semalam kita ditinggalkan Ramadan. Tapi ketika pas hari raya kita lupa. Ya, bertemu anak saudara, bertemu teman lama, ya, terus bertemu makanan yang begitu banyak, kita lupa aftar dalam 30 hari terakhir. Dan kemudian habis begitu saja ketika di bulan-bulan namanya bulan Syawal, di hari nomor bulan Syawal. Nah makanya ada sunnah lain yaitu tetap menghidupkan puasa di bulan Syawal, gitu ya, selama 6 hari untuk menjaga agar ya ketakwaan tidak luntur dengan cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mengasihi, ya, bahwa ya ketika ya, seseorang kemudian apakah diterima atau tidaknya amalan di bulan Ramadan, ya menurut ulama salaf, ya mengatakan min thawabil hasanah, ya min thawabil hasanah, hasanah pada, ya athar, hasil dari kebaikan itu bisa dilihat setelahnya, yaitu kebaikan tadi. Hasil kita ketika kita melakukan kebaikan banyak di bulan Ramadan itu bisa dilihat dari setelah bulan Ramadan apakah masih banyak kebaikan-kebaikan yang sudah masih kita kerjakan. Kalau seandainya ternyata kita langsung turun drastis, ya maka bisa dibilang dalam Ramadan kita, ya bukannya gagal total, tapi kurang optimal, tidak optimal. Ya. Bahwa kerinduan kita untuk yang mulai tidak ada pada Ramadan, gitu ya. Terus kemudian
keinginan kita untuk melanjutkan saum ya, saum sunnah untuk menjaga stabilitas keinginan kita, kemudian kita tinggalkan juga gitu ya. Terus kemudian kita kembali pikir untuk melakukan infak gitu ya. Dan ini tanda-tanda bahwa Ramadan kita bukan Ramadan yang robbani, tapi Ramadan yang Ramadan gitu ya. Hanya mau melakukan beramal ketika hanya di bulan Ramadan saja. Bukan hamba yang benar robbani, yang kemudian mengharapkan ridho Allah SWT dimanapun dan kapanpun dia berada. Tapi ini juga yang kemudian ya, mayoritas yang kemudian kita saksikan gitu ya. Bagaimana setelah ini kemudian hasilnya adalah ya kemudian terjadi tawuran kembali gitu ya. Anak geng motor gitu ya, atau yang anak muda kemarin lagi marak ya, misalnya di mana-mana anak muda kemarin tawuran lagi gitu. Ugal misalnya kritik ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini masih ada beberapa hari gitu ya, 3 hari ke depan ya, maka masih ada perjuangan kita untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kita gitu ya. Di 3 hari ke depan ya kita bisa meningkatkan kapasitas takwa kita menjadi bekal bagi kita untuk setahun ke depan mengarungi kehidupan ya, dalam suasana yang keimanan yang sangat baik, keimanan yang kemudian sangat kita rindukan ya, terutama untuk mencapai derajat takwa tersebut. Jadi ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian ya, hal-hal kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan ya, hal kecil-kecilan ya, kayak tadi ya, menjaga pandangan, terus kemudian juga tidak berkata dusta gitu ya, terus kemudian berkata benar ya, terus mengatakan benar atau diam ya, dia tidak banyak gosip gitu ya. Gak usah banyak gosip, gak usah banyak tangan kemudian ringan tangan untuk melakukan kegiatan yang dilarang gitu ya, entah mencuri, entah kemudian memegang hal yang kemudian haram gitu ya. Itu kemudian sudah kita jaga di dalam Ramadan, maka itu juga kita jaga setelah ibadah Ramadan. Dan itulah yang kemudian membawa kesuksesan gitu ya. Dan itu yang membawa kesuksesan kita gitu ya. Berapa banyak orang yang ingin ketakwaan, tapi kemudian ya mereka lupa bahwa ketakwaan itu dibantu dari hal yang sedari, seperti tukar baju tadi gitu ya. Bahwa ketakwaan tidak hanya langsung di pukulan ke-101 tadi, bukan, tapi ketakwaan ini mulai dari pukulan pertama tadi. Jadi hal-hal kecil, hal-hal yang membangun sebuah ketakwaan itu kan kita jaga sampai bertemu dengan Ramadan yang depan gitu ya. Mudah-mudahan amin ya, kita sampai kepada Ramadan depan dan dengan bekal yang sudah ada ya, dan mudah-mudahan kita bisa meningkat menjadi lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saja yang saya sampaikan dan bermanfaat buat saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Bila ada yang salah saya maafkan. Ada Allah Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para peserta itikaf dan sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurna yang berkarakter tadi yang disampaikan oleh Ustaz Firman tentang ketakwaan itu sehingga bisa mencapai sebuah kesuksesan. Jadi ketakwaan bukan hanya di bulan puasa, tapi setelahnya ini yang kita harapkan sehingga bisa tetap menjaga kestabilan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara garis besar yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah bagaimana menjaga keimanan kita. Nah, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi untuk mempertahankan ketakwaan keimanan kita yazidu bit ta'ah. Jadi selama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tetap kokoh. Wa yanqusu bil maksiyah. Tapi ketika keluar dari jalur ketakwaan, maka iman kita akan secara otomatis turun. Kurang lebih seperti itu.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sehingga mendapatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannatul na'im. Demikian ceramah subuh yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis.